Mbak Ayu, hari ini kita ngobrol tentang anak dengan tantangan Down syndrome. Tapi kalau secara kondisinya, secara psikologis, anak dengan tantangan Down syndrome, apa sih yang membedakan secara signifikan dengan anak lainnya? Tentunya beberapa kemampuan ya terkait dengan kognitif, kemudian motorik, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada sosialisasi, kemampuan kemandirian, itu akan berpengaruh gitu, terdampak dan kemudian terlihat juga perbedaannya antara anak dengan Down syndrome dengan mungkin anak-anak yang tidak memiliki kondisi tersebut gitu. Dan kondisi-kondisi itu tentunya kan bukan hanya berdampak pada anak juga, berdampak juga pada keluarga dan bagaimana pola untuk membesarkan anak tersebut. Kalau kita bicara tentang kemandirian anak Down syndrome, banyak yang meragukan ini, mana mungkin gitu. Pastinya mereka mungkin untuk melakukan hal-hal yang secara pribadi saja harus dibantu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan kan anak dengan tantangan ini sebenarnya bisa mandiri juga kan Mbak Ayu? Betul. Bahkan mungkin kalau kita melihat di beberapa situasi tertentu, di beberapa keluarga tertentu yang dikaruniai anak berkebutuhan khusus dengan Down syndrome seperti itu, ada bahkan juga yang sampai berprestasi. Luar biasa. Di beberapa olimpiade untuk anak-anak berkebutuhan khusus menampilkan prestasi gitu kan yang sungguh hebat. Atau bahkan juga yang bisa mandiri atau juga melakukan tugas-tugas sederhana yang pada akhirnya bisa membantu lingkungan sekitarnya, membuat dirinya melakukan tugas-tugas tersebut secara mandiri gitu. Jadi kalau dibilang nggak mungkin seperti itu, ada kok, dan itu sudah terbukti gitu. Walaupun perjuangan untuk sampai ke sana tentunya bukan perjuangan yang mudah. Ada seorang ibu dan juga anaknya yang punya pengalaman yang mungkin bisa di-share untuk warga Indonesia di rumah. Begitu saya dapat Intan, saya doa, Tuhan terima kasih dengan rahmat-Mu ini, Engkau mempercayakan aku untuk mendidik anak ini. Jadi setelah itu saya bilang, Tuhan berilah rahmat-Mu, karena saya nggak tahu bagaimana caranya. Itu seperti foto, Mei kamu begini, Mei kamu begini, sampai 26 step saya bisa jadiin. Itu saya sampai kaget. Karena dari awal Tante Messi sendiri, Ibu Messi sendiri sudah menerima Intan sebagai anugerah, dan ini suatu hal yang luar biasa gitu ya. Nah, selain itu Intan bantu Mama kan? Bantu Mama di rumah biasanya ngapain Intan? Masak. Masak apa? Masak apa Intan kalau di rumah bantu Mama? Masak apa? Nasi goreng. Wah, kayaknya kita harus coba ntar Mbak Ayu ya. Kapan-kapan Tante dan Tante Ayu coba ya makanan Intan ya. Oke, Mbak Ayu, kalau kita lihat ini memang sebenarnya tadi kan 70% justru kemandirian. Seporsinya memang sepenting itu untuk anak-anak Down syndrome ya Mbak Ayu? Betul, saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bu Messi, karena ketika kita menghadapi situasi bahwa anak-anak kita membutuhkan support yang lebih untuk kemandirian, ya seyogyanya apa yang kita ajarkan juga align dengan itu. Makanya memfokuskan pada kemandirian, setidaknya anak mampu melakukan bina diri dengan baik, kemudian mampu merawat dirinya dia, kemudian mampu melakukan hal-hal dasar untuk bertahan hidup lah seperti itu memang harus diajarkan gitu. Karena kalau kemudian kita memfokuskan kepada ranah kognitif lebih banyak gitu kan, mungkin akan menjadi kurang efektif, karena sebetulnya yang kita harapkan bagi anak-anak ini kan adalah mereka mampu untuk lakukan hal untuk diri mereka secara mandiri, tidak bergantung pada orang lain gitu kan ya. Karena nantinya kan tetap ada orang tua tidak akan mendampingi selamanya dan seterusnya, sehingga pembekalan kemandirian terhadap anak-anak ini juga memang jadi penting. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Messi, dan mungkin banyak orang tua dengan anak-anak Down syndrome pun akan mengamini betul memang itu yang dibutuhkan. Nah Mbak Ayu, kalau kita lihat ini kan juga anak-anak Down syndrome, anak-anak mungkin dengan kebutuhan khusus lainnya pastinya punya tingkat emosionalitas yang berbeda. Nah, mereka sejauh mana sih mereka bisa fluktuatif secara emosi? Kalau kemudian terkait dengan pengelolaan emosi sama juga seperti anak-anak yang lain, perlu juga untuk diajarkan dan perlu juga untuk diajarkan mengenali dan diajarkan bagaimana menyalurkannya atau venting out emotionnya, itu perlu untuk diajarkan juga gitu kan. Kadang-kala mungkin agak sulit untuk anak-anak ini memahami gitu, tetapi dengan pendampingan yang sifatnya terus-menerus, kemudian diajarkan untuk melabel perasaan juga. Oh ini marah, oh ini sedang sedih, menangis karena apa gitu kan. Diulang-ulang seperti itu sangat mungkin untuk kemudian dia tahu. Apalagi kalau sampai diajarkan, oh kalau marah misalnya tantrum, tidak tantrum, boleh misalnya pukul, tapi pukul bantal. Boleh misalnya mengekspresikan dengan menggambar, boleh coret-coret yang tekan-tekan keras-keras.
itu boleh pakai warna yang kamu suka, mungkin perasaannya sedang kurang enak, warna yang dia pilih berbeda gitu kan, itu juga boleh untuk dilakukan. Atau beberapa anak yang lain gitu kan ya, seperti Intan tadi kan sukanya misalnya dance pada saat lagi kesel atau marah, diarahkan, yuk boleh kok olahraga, boleh, itu boleh banget. Dan sepakat sekali dengan apa yang Bu Messi sampaikan, jangan batasi, dan kita harus punya keyakinan bahwa anak kita juga mampu untuk lakukan itu gitu. Oke Mbak Ayu, makasih banyak loh sudah berbagi bersama kita di Kumpul Keluarga. Semoga selalu sehat biar terus bisa berbagi untuk keluarga Indonesia di rumah ya.